Kejadian 11 1 sampai 2 dulu. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya, maka berangkatlah mereka ke sebelah timur. Mereka berangkat, mereka berjalan dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Saya berhenti dulu sampai di situ. Buat saya, saudara, perjalanan keturunan anak-anak Nuh setelah banjir besar itu adalah gereja. Saya ulangi lagi, perjalanan anak-anak Nuh waktu itu adalah seperti gereja yang berjalan. Nah, perhatikan baik-baik ayat 2. Berangkatlah mereka ke sebelah timur. Ini jalan terus dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear, lalu menetaplah mereka di sana. Mari kita baca dengan perasaan hati kita, pemikiran kita. Menurut saudara, selama mereka berjalan, entah berapa lama kita nggak diberitahu, pernah nggak mereka menjumpai tanah datar sebelumnya? Coba baca baik-baik. Berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear, lalu menetaplah mereka di sana. Ayo, belum atau sudah? Belum. Dari mana kita bisa tahu kalau mereka belum menjumpai tanah datar? Ayo, di mana kita bisa tahu kalau mereka belum menetap? Benar sekali. Apa yang kita pelajari dari hal ini? Seperti dua yang pertama saya sebutkan tadi. Pertanyaan berikut, berarti selama itu mereka sudah pernah menetap atau belum dalam perjalanan mereka itu? Belum pernah menetap. Kata menetap itu sekarang yang buat semua ahli manajemen. Saudara, kalau saudara baca buku-buku manajemen sekarang ini, pasti ada sebuah kalimat bahwa manajer yang benar, manajemen yang benar itu harus anti kemapanan. Yang belajar manajemen akan tahu mengapa manajemen sekarang itu anti kemapanan. Sebab buat seorang manajer kalau settle down, menetap, berhenti. Nah, kata menetap, kata mapan itu istilah kerennya zona aman. Ya, zona nyaman. Saudara, semua teori sekarang ini tidak boleh ada di zona nyaman. Kenapa? Contohnya begini. Mungkin nggak perusahaan handphone itu tinggal lengket di satu tipe yang terakhir mereka temukan. Semua mereka berkata, oh, produk kita yang tipe ini sudah booming, laris, kita untung miliaran hanya satu tipe saja. Mungkin nggak perusahaan handphone itu tinggal tetap di zona nyamannya, kalau untung begitu banyak, atau perusahaan itu mau maju lagi mencari hal yang baru? Coba jawab. Pasti maju lagi, walaupun dapat miliaran hanya dengan satu tipe saja. Jadi manajemen sekarang anti kemapanan, saudara, karena zona nyaman itu berbahaya buat inovasi atau kemajuan. Catat ini. Kalau tuh saudara kenal seorang penjahit yang masih pakai tangan erek gitu, dia pun pasti nggak akan suka, walaupun masih sistem manual pakai tangan jahitnya, modelnya sama terus jahitannya itu laku nggak akan laku. Nah, gereja ternyata sangat menikmati kemapanan. Gereja sangat menikmati zona nyamannya, menetaplah, tidak mau bergerak maju. Kembali pada toko-toko yang ada di Tulungagung sekalipun, ada perubahan terus, nggak akan berhenti. Kenapa? Harus ngikuti. Oke, saya lanjutkan. Apa bedanya orang yang berjalan nggak pernah berhenti
karena nggak bisa menetap, dengan orang yang sudah netap, nggak mau bergerak lagi. Cepat jawab, apa beda yang paling nyolok dari antara dua kelompok orang ini? Yang jalan terus dengan yang diam. Malas, betul. Apalagi yang paling gampang apa? Tidak kreatif. Yang netap itu pasti nggak kreatif. Betul. Apalagi tidak menjumpai hal yang baru. Betul, karena netap terus. Apalagi apa? Jenuh. Betul. Apalagi banyak. Betul. Orang yang bergerak terus selalu surprise, selalu baru. Saya beri contoh begini. Secara umum, orang yang suka pergi-pergi, capeknya kayak apapun juga, kalau mereka menuju ke tempat yang belum pernah dia tuju, walaupun capek, dia tidur nggak di jalan? Nggak akan tidur, karena ingin tahu. Oh ya, di mana ini ya? Kenapa begini beda? Dulunya terus apa? Betul nggak sih? Wah, ini kenapa ini? Karena ke daerah yang baru, nggak mau berhenti dia, ingin tahu ada apa lagi ya? Ada apa lagi? Nah, orang yang mapan cuma satu cirinya, pasti orang gelem diajak lungo-lungo. Belum betul nggak? Nggak mau pergi-pergi, sudah di sini saja lah. Aduh, sudah nggak usah di sini. Kenapa tertawa? Betul nggak, saudara? Orang yang sudah mapan itu nggak bisa diutik istilahnya. Ya sudah, dia nikmati kok di situ, nggak akan maju. Oke, pertanyaan lagi. Kalau kita lihat ayat ini, berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar, lalu mereka menetap. Bisa saya bayangkan gini enggak? Berarti selama itu kalau mereka jalannya kayak apa? Naik turun, terjang, penuh tantangan. Oke, jawab sekarang. Apa bedanya orang yang berjalan di jalan gak rata, naik turun, dengan orang yang jalan di tanah yang datar? Bedanya apa? Ayo kita belas, ini jalan gereja, saudara. Apa ya? Yang jalannya naik turun gimana kira-kira? Semangat, betul, capek. Tapi orang yang petualang enggak rasa capek karena seneng hal yang baru. Apalagi sehat, betul. Apalagi kuat, betul. Apalagi ada satu yang saya mau cari. Datar, biasa saja, cuman penuh tantangan. Betul enggak? Saudara pernah sadar enggak, dalam psikologi kita belajar mana orang yang pikirannya enggak akan pikun, orang yang mikir statis dari bangun pagi terus, atau orang yang penuh tantangan dalam hidupnya, yang enggak gampang pikun, yang mana? Nah, maaf gereja, kita terlalu nikmat di zona nyaman kita, maka itu kita pikun. Jangan marah, maaf, dan minta maaf. Karena nggak ada tantangan, maaf, jangan tersinggung. Jadi kita ngerjakan hal-hal yang lama, kita anggap baru. Padahal itu sudah tahun-tahun yang lalu sama. Nggak ada tantangan. Saudara, menyedihkan keadaan gereja kalau kita tidak berjalan bersama Roh Kudus. Apakah salah ada di tanah datar? Tidak. Sebab Papa memberi kita istirahat. Jadi saya bayangkan gini, kalau kita tuh jalan lama, naik turun. Coba lihat dari sebelah sana, karena ada lapangan tuh di rumah ini. Pakai apa ini? Rencana untuk apa ini? Ya buat segede itu, buat jemur apa itu? Buat apa? Oh, olahraga. Oke. Bayangkan saudara, kita sudah jalan naik turun, tiba-tiba ketemu lapangan yang luas, kan? Betul nggak? Aduh, enaknya. Nah, yang salah menetapnya ini. Boleh istirahat sebentar, boleh. Tapi jangan mapan. Perusahaan handphone tadi boleh menikmati keberhasilan di satu tipe yang booming,
Kejadian 11 1 sampai 22. Adapun seluruh bumi